Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah sempurna ilmunya, yang telah mengatur kita dengan detail dan telah mencukupkan segala kebutuhan dan segala urusan kita. Tidak ada yang pernah terlewat dari pengaturan Allah, dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang terlewat. Kalau itu sudah ditetapkan menjadi milik kita, maka akan menjadi milik kita. Dan apa yang ditetapkan tidak menjadi milik kita, sekeras apapun kita mengejarnya, maka tidak akan mendapatkan dan tidak akan diberikan kepada kita. Karena Allah itu tidak pernah salah di dalam menetapkan takdirnya, termasuk urusan rezeki, maut, jodoh, dan segala ketetapan Allah yang tidak pernah kita bisa tahu dan bisa mengerti. Maka sebagai orang yang beriman, tidak ada yang bisa kita sandarkan dan kita minta kecuali hanya kepada Allah atas segala pengaturan Allah. Semua yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah ada yang salah. Semuanya itu sudah tertakar dan sudah terukur. Tidak ada yang pernah salah di dalam ketetapan Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Orang beriman itu hanya butuh sabar dan syukur di dalam kehidupan kita ketika menjalani kehidupan ini dengan segala ketetapan yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita diberi nikmat, maka juga bersabar, juga bersyukur. Karena nikmat itu bisa menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang kita butuhkan kecuali rasa sabar kita dari nikmat yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Tentunya juga bersyukur kepada Allah. Karena tidak semuanya Allah itu berikan nikmat yang kita terima itu. Kadang ada manusia yang tidak bisa atau tidak diberikan nikmat yang seperti yang kita terima. Kita diberikan keturunan, berapa banyak dari orang yang di luar sana yang tidak diberikan keturunan oleh Allah. Karena tidak semua nikmat itu Allah bagi sama. Maka kalau nikmat itu diberikan di dalam kehidupan kita, jangan pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apa yang kita miliki hari ini mungkin adalah impian bagi sebagian orang yang di luar sana. Tetapi apa yang kita miliki itu jangan menjadikan kita lupa bersyukur kepada Allah. Begitu juga dengan ujian yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ujian itu hanya menjadikan kita bersabar, tetapi juga bersyukur. Karena ujian itu Allah kirimkan tentunya untuk mengingatkan kita. Mungkin kita sudah terlalu jauh hati kita dengan Allah. Mungkin kita sudah mulai lupa kepada Allah dan sudah mulai tidak mengingat Allah. Sehingga Allah kirimkan ujian itu salah satunya agar kita itu apa? Bukan hanya bersabar, tapi harusnya ujian itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah karena Allah menyentil kita. Karena Allah itu mengingatkan kita atas kelalaian kita sehingga ilaihi turja'un. Semuanya itu untuk kita kembali kepada Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita jauh dari Allah, berdosa kepada Allah, Allah tidak menyentil kita dengan ujian. Maka kita akan terbuai dengan dosa itu sehingga kita tidak akan pernah kembali kepada Allah. Maka apapun itu, nikmat yang Allah kirimkan, juga ujian yang Allah kirimkan kepada kita, tentunya sebagai seorang beriman, tidaklah ditempatkan di dalam hati kita kecuali rasa sabar dan rasa syukur kita terhadap segala apa yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi manusia yang mudah bersabar dan mudah bersyukur atas segala apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Hanya kepada Allah kita bersabar dan bersyukur, dan kepada Allah lah kita menggantungkan segala urusan kita. Amin. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, zuriatnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, hari ini kita akan bahas doa Rabbana yang ke-9 yang rekamannya sudah saya kirim 1 pekan yang lalu. Harapannya apa? Harapannya 1 pekan untuk menghafalkan 1 surat atau 1 ayat itu tidaklah berat. Harapannya seperti itu. Tetapi memang apa yang saya harapkan tentunya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Banyak yang bingung, banyak yang belum hafal, tetapi tidak apa-apa. Itulah proses kita ketika belajar. Semoga yang belajar diberikan kesabaran,
yang memberikan pelajaran pun diberikan kesabaran oleh Allah sehingga kita sama-sama masuk surga. Orang yang bersabar masuk surga, orang yang bersyukur pun masuk surga. Semoga yang belajar bersabar dan bersyukur, yang mengajar pun bersabar dan bersyukur. Dan Allah mudahkan dari kesabaran dan kesyukuran kita. Hari ini kita belajar Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula waktubna ma'asyahidin. Doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 53. Pada ayat 53. Yang belum di-mute, saya minta di-mute. Biar tidak terdistract suaranya. Karena direkam, nanti rekamannya Bapak Ibu bisa ulang lagi. Kalau banyak distract-nya tentunya banyak banyak konsentrasi yang akan hilang. Allah mengabadikan doa ini di dalam surat Al-Imran 53. Ketika Allah berfirman, Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian. Doa ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, nanti doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dimulai dari doa Rabbana adalah doa-doa yang ada doa yang keluar atau doa yang diabadikan oleh oleh Allah itu bukan hanya doa dari Nabi. Seperti doa Rabbana taqabbal minna, itu adalah doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan doa yang diabadikan itu bukan semuanya itu berasal dari Nabi. Dan kita tahu nanti ada doa yang diucapkan oleh utusan Raja Habasyah ketika ketemu dengan Rasulullah dan diabadikan karena saking dahsyatnya doa itu. Begitu juga dengan doa ini. Doa ini tidak diucapkan oleh Rasul yang dikirimkan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu tahu, doa ini adalah doa yang diucapkan oleh kaum Hawariyun. Siapa itu kaum Hawariyun? Kaum Hawariyun adalah kaum yang membela Nabi Isa atau yang beriman kepada Nabi Isa. Ketika kaum Hawariyun ini mengucapkan doa Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasulah waktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, yaitu para nabi, para rasul, yaitu Nabi Isa pada waktu itu. Dan kami telah mengikuti Rasul. Dan kaum Hawariyun adalah kaum yang beriman dan setia mengikuti Nabi Isa dari ajarannya. Karena itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberi kesaksian. Kalau kita belajar dari doa ini, Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kenapa mengikuti para rasul, mengikuti kitabullah dan sunnah, kitabullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hidup sebagai umatnya Rasulullah, walaupun doa ini diucapkan oleh kaum Hawariyun ketika mereka beriman kepada Nabi Isa, dan ketika ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran, maka tidak ada yang lain kecuali kita beriman. Dan doa ini bukan hanya untuk kaum Hawariyun, tetapi ketika sudah ditetapkan dan diabadikan di dalam Al-Quran, maka ini terkena kepada siapapun umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita paham betul bagaimana komitmen kita ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita itu harus mengikuti sunnah atau perkataan dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita itu berdoa dengan doa Rabbana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Kita bersaksi dan kita beriman. Yang pertama adalah beriman terhadap apa yang telah engkau kirimkan di dalam kehidupan kami dari para rasul. Dan kami minta faktubna, saksikanlah, jadikanlah kami itu adalah orang-orang yang bersaksi terhadap keimanan itu. Kenapa penting ketika kita beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasan yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Qudamah. Imam Abu Qudamah itu berkata, salah satu a'man nuzilat la tuqbal wahidatum minha ila makrunuha wa qarniha.
Ada 3 amal Bapak Ibu, yang ketika amal itu kita kerjakan, amal itu tidak akan pernah diterima sama Allah sampai kita itu mengikuti atau menjalankan amal-amal penyertanya. Ada 3 amal yang ketika kita lakukan, amal itu tidak akan pernah diterima sama Allah Bapak Ibu, selama kita belum mengikuti amal-amal penyertanya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sholat kita. Sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita itu membayar zakat kita. Itu yang pertama. Ketika kita sholat, tidak pernah ketinggalan, ketika kita sholat khusyuk, ketika kita sholat sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi ketika kita tidak membayar zakat yang sudah ditetapkan di dalam kehidupan kita, kantong kita berat mengeluarkan zakat kita, maka Allah itu enggan untuk menerima sholat yang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu mesra sekali, ayat ini itu selalu beriringan. Aqimus sholat wa atuz zakah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Itu selalu beriringan di dalam Al-Quran untuk memberikan kita pemahaman dan memberikan kita pengertian. Ketika kamu menegakkan sholat, maka bayarlah zakat. Menegakkan sholat, bayarlah zakat. Yang menjadikan kita faham, sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita membayar zakat kita. Yang kedua, syukur kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dan mendapatkan apapun di dalam kehidupan kita, kemudian kita mengangkat tangan bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bersyukur kepada segala nikmat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, tetapi kita masih menjadikan air mata orang tua kita menetes, masih menjadikan hati orang tua kita bersedih, dan kita belum bisa membalas rasa syukur kita kepada orang tua kita, maka ingat, syukur kita enggan diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Maka itu yang menjadikan kita faham, kalau kita pengen syukur kita diterima sama Allah, maka balaslah kesyukuran kita kepada orang tua kita. Balaslah kebaikan-kebaikan mereka. Air susu ibu kita itu harus dibalas. Keringat bapak kita harus dibalas. Maka kebaikan kita, birrul walidain kita itu harga mutlak ketika kita pengen syukur kita itu diterima sama Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, tapi kita masih menjadikan orang tua kita bersedih atas kelakuan kita, menjadikan orang tua kita itu meneteskan air matanya atas apa yang kita lakukan, maka jangan pernah harap rasa syukur kita kepada Allah itu diterima sama Allah. Makanya Allah itu menyampaikan, anishkurli wali walidayya wa ilaikal masir. Allah itu menempatkan rasa syukur kepada orang tua itu setelah syukurnya kita itu kepada Allah. Anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kepadaku wali walidayya, dan kepada orang tuamu. Dan ini menjadikan pelajaran penting bagi kita. Allah itu menempatkan syukur kita kepada orang tua itu setelah syukurnya kita kepada Allah, untuk menunjukkan betapa tinggi dan betapa mulianya kedudukan orang tua kita itu di dalam kehidupan kita. Orang tua kita itu pintu tengahnya surga. Maka kalau pintu tengahnya surga tidak kita jaga, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi di dalam kehidupan kita. Kalau pintu istana bisa kita beli, pintu perumahan bisa kita beli, pintu apapun bisa kita dapatkan mungkin dari harta kita. Tapi kalau pintu tengahnya surga itu sudah hilang, maka kita tidak akan pernah bisa mencari pintu tengahnya surga. Maka itu yang menjadikan kita paham. Amal kedua yang kita lakukan dan tidak akan pernah diterima sama Allah selama kita belum melakukan amal-amal penyertanya. Yang kedua, syukur kita kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Yang ketiga, taatnya kita kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita taat kepada Rasul. Kalau hari ini berarti kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketaatan kita kepada Allah itu diukur dari bagaimana taatnya kita kepada Rasulullah. Makanya itu yang menjadikan kita paham bagaimana kedudukan Rasulullah itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus beriman dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketaatan yang kita berikan adalah ketaatan yang tanpa tapi dan kepatuhan yang tanpa syarat. Dan itu yang menjadikan kita paham di dalam Al-Quran beriringan mesra juga ayat ini. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, baca mushaf, maka banyak akan ditemui ayat ini itu beriringan mesra. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul.
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadikan kita faham, taatnya kita kepada Allah tidak akan pernah diterima sampai kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan pertama. Kenapa kita berdoa dengan doa Rabbana bima anzalta wa taba'ana rasula faktubna ma'asyahidin, untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti apa yang beliau sampaikan di dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita penting dan kita berkebutuhan sangat besar di dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita sudah di alam barzah, maka tidak ada ujian yang paling pertama yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita adalah sesosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Jadi ketika nanti ujian yang pertama, ketika roh kita dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah sampai langit ke-7, kemudian dikembalikan lagi ke dalam alam barzah kita, maka Allah itu memberikan fitnah yang pertama, yaitu dihadirkan sebuah sosok manusia. Dan dengan pertanyaan itu, dari pertanyaan munkar dan nakir, maka ketika pertanyaan yang pertama akan dihadirkan dua malaikat, yang satu berwajah biru yang bernama Munkar, dan yang satu yang lainnya adalah yang bernama Nakir. Dan pertanyaan yang pertama adalah mata kulu hadar rojul. Itu salah satu fitnah yang Allah hadirkan di dalam alam barzah kita. Mata kulu hadar rojul. Tolong ceritakan laki-laki yang saya hadirkan di hadapan kalian. Bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriman dan mereka meyakini betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada keraguan dan tidak ada kesusahan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan berkata, ini adalah utusannya Allah dan ini adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia bisa menjawab pertanyaan ini, turunlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wasaddaqa abdi, hambaku ini iman benarnya. Benar imannya. Karena nanti di dalam kehidupan akhirat ada orang-orang yang dibenarkan imannya oleh Allah, ada orang-orang yang didustakan imannya oleh Allah. Maka ketika imannya dibenarkan oleh Allah, dibukalah pintu surga seluas 70 hasta. Dia akan mendapatkan nikmat di dalam alam barzahnya ketika dia sudah bisa menjawab. Mata kulu hadar rojul. Ini adalah utusannya Allah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa orang yang dengan ringan akan menjawab itu adalah orang-orang yang berkomitmen di dalam kehidupannya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak ada keraguan. Mereka belajar Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah. Mereka belajar sirahnya. Mereka belajar bagaimana Rasulullah itu waktu kecilnya. Bagaimana kehidupan Rasulullah waktu kecil. Diangkat menjadi Rasulnya. Ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul. Kemudian apa yang dititipkan, apa yang diajarkan di dalam kehidupan kita. Dan dipelajari dari setiap sunnah-sunnah yang Rasulullah kirimkan di dalam kehidupannya. Maka ini yang menjadikan pelajaran bagi kita. Kita sudah berumur 40, 50, 60, 70 tahun. Berapa banyak waktu kita yang sudah kita gunakan untuk kenali Nabi kita. Makanya kita bersyukur di dalam majelis ini, walaupun sudah tidak ada kata terlambat buat saya, maka setiap Rabu, sekarang kita selingi di pekan kedua, kita belajar sirah nabawiyah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadikan kita lebih memahami Nabi kita. Makanya saya buat flyernya apa? Kenali Nabimu. Kenali Nabimu. Kalau kita berikhtiar mengenali Nabi kita, semoga nanti di dalam kehidupan akhirat Nabi mengenali kita. Maka bayangkan kalau kita tidak mau kenal Nabi, bagaimana Nabi itu bisa atau berkeinginan untuk mengenal kita. Maka apa yang kita ikhtiarkan ketika mengikuti Rasul, mulai mengenali Nabi kita yang sudah kita mungkin lupa berpuluh-puluh tahun karena kesibukan dunia kita, maka kita ikhtiarkan untuk mengenali Nabi agar apa? Agar fitnah kubur yang pertama yang Allah kirimkan di dalam kehidupan alam barzah kita dengan mudah kita jawab. Bagi orang-orang yang tidak berkomitmen mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan berkata, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, mata kulu hadar rojul, tolong ceritakan laki-laki ini. Maka mereka akan berkata, saya pernah mendengar ini, saya pernah mendengar kabar tentang orang ini, tapi saya tidak mengenalnya. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat Munkar Nakir, mereka memerintahkan kepada bumi, himpit orang ini sampai tulangnya itu terhimpit dan hancur
dan hancur hancur lebur. Kemudian di kepalanya itu dilayangkan sebuah palu. Di dalam hadisnya mengatakan bimit rokotin baina anaihi, di tengah-tengah kepalanya itu dipukulkan palu yang sangat besar sehingga kepalanya itu pecah. Sehingga kepalanya itu pecah, kemudian bersatu kembali, dipukul kembali oleh malaikat Munkar Nakir, dan itu berulang kali. Makanya turunlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba 'abdi. Ini adalah hambaku yang aku dustakan imannya. Itulah menjadikan kita faham. Keimanan kita kepada Allah itu tergantung bagaimana keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan komitmen kita itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi siapapun yang sudah didustakan imannya, maka azab kubur itu mulai berjalan nanti sampai dibangkitkan sampai akhir, sampai hari kiamat ditegakkan dan dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Makanya itu yang menjadikan kita faham. Satu, iman kita tidak akan pernah diterima sama Allah sampai kita beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, fitnah yang pertama yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, itu adalah ketika di alam barzah kita akan dihadirkan satu sosok manusia. Mata kulu hada rojul, dan siapapun yang mengenali Rasulullah maka akan dibukakan alam barzah itu sejauh 70 hasta, dan itu adalah tentang kehidupan surga. Dan mereka berkata kepada Munkar Nakir, kembalikan saya ke dunia untuk mengabarkan kepada saudara-saudara kami, mengabarkan kepada keluarga kami. Apa yang dijawab oleh malaikat Munkar Nakir? Tidurlah kamu seperti pengantin sampai nanti kamu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Itulah yang menjadikan kita faham yang kedua. Kehidupan alam barzah kita ditentukan bagaimana kita mengenali Nabi dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita berkomitmen untuk memahami dan meminta doa dari Rabbana bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Yang ketiga adalah ketika kecintaan kita kepada Allah itu diukur bagaimana komitmen kita itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Surat Al-Imran ayat 31. Ayat ini adalah ayat ujian bagi semuanya. Bagi orang yang beriman maupun bagi orang yang tidak beriman. Mungkin bisa dibantu dibacakan surat Al-Imran ayat 31. Artinya saja. Izin Pak Ustadz, Monggo, bisa saya silakan, bacakan? Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Ya. Di dalam jazakillah khair Bu Endang sudah dibacakan. Ayat ini itu disebut para ulama sebagai ayatul imtihan, ayat ujian, ayat cobaan bagi semuanya, bagi orang beriman maupun tidak orang yang tidak beriman. Allah menyampaikan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbun, ayat ini ditunjukkan kepada seluruh manusia agar Nabi Muhammad itu menyampaikan, kalau kamu mencintai aku itu Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikutilah Muhammad. Ikutilah Muhammad, ikutilah aku itu Muhammad. Fattabi'uni, kalau kita sudah mengikuti Muhammad, maka apa? Yuhibbukumullah, maka Allah itu akan mencintai kita. Allah itu akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kata berikutnya disebutkan, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka bentuk cintanya Allah yang Allah turunkan di dalam kehidupan seorang hamba itu apa? Kalau kita sudah dicintai sama Allah, maka wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah itu akan mengampuni dosa kita. Allah itu akan mengampuni dosa kita. Dan Allah menutup dengan innallaha ghafurur rahim. Kenapa Allah itu menutup dengan ghafur dan rahim?
Karena kita tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah yang sempurna sebelum kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini itu tuh menunjukkan betapa besarnya kedudukan Rasulullah itu di dalam kehidupan kita. Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, mendapatkan ampunan Allah yang sempurna, maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fitnahnya orang Yahudi dan fitnahnya orang Nasoro. Apa fitnahnya orang Yahudi dan fitnahnya orang Nasoro? Yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah agar kita dijauhkan dari orang-orang yang disesatkan, yaitu orang Yahudi dan orang Nasoro. Karena orang Yahudi itu beriman kepada Allah. Orang Nasoro itu juga beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Orang Yahudi itu mengenal Rasul itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tapi mereka tidak mengimani Rasulullah SAW. Karena orang Yahudi itu berdoa kepada Allah untuk diturunkan Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Tetapi ketika Nabi terakhir turun, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi yang diturunkan oleh Allah itu dari bangsa Arab. Sehingga apa? Orang Yahudi itu menolak itu. Padahal di dalam kitab Taurat mereka sudah dijelaskan bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana sanatnya Nabi, bagaimana ciri-ciri khususnya Nabi, semuanya itu sudah jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Taurat. Tapi ketika Nabi itu diturunkan dari bangsa Arab, maka mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Maka iman mereka adalah iman yang dimentahkan, adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Itulah fitnahnya orang Yahudi. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir yang Allah kirimkan bagi umat manusia. Apa fitnahnya orang Nasoro? Orang Nasoro kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, juga Allah di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa sebelum diselewengkan oleh rohib-rohib mereka. Mereka ditanya siapa yang menciptakan? Ya Allah. Tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah dan justru mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan dan anaknya dan putra dari Maryam. Itu yang menjadikan kita faham. Ayat ini menjadi ujian bagi orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu alasan penting kenapa kita harus meminta kepada Allah, Rabbana bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Itu alasan penting. Kenapa? Dengan alasan-alasan itu kita bisa menjadikan punya kebutuhan khusus atau punya kebutuhan yang sangat besar terhadap doa ini. Karena di dalam kehidupan kita tentunya kita paham dengan keutamaan yang begitu besar, setan itu tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupannya untuk menggelincirkan kita dengan keutamaan yang sangat besar ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya beriman, Rabbana amana bima anzalta, dan saya mengikuti apa yang telah Engkau turunkan. Wattaba'na rasul, yaitu dengan mengikuti rasul-rasul yang telah Engkau turunkan di dalam kehidupan kami, faktubna ma'asyahidin, maka tetapkan kami sebagai orang-orang yang bersaksi atas keimanan kami. Kalau ini menjadi doa yang sangat luar biasa, yang menjadikan kita itu berkomitmen penuh untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya setan itu tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan kita untuk menggelincirkan kita ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setan tidak akan pernah diam dan selalu berkolaborasi dengan setan-setan dalam wujud manusia, juga berkolaborasi dengan dunia untuk menggelincirkan orang beriman itu ketika mengikuti Rasulullah SAW. Sekarang kita bahas apa saja perkara-perkara yang bisa menjadikan kita itu tergelincir dan tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dan kita justru mengikuti apa yang setan rencanakan dan setan atur di dalam strateginya untuk menggelincirkan kita ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja perkara-perkara yang bisa menjadikan kita terlena sehingga kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa yang menggelincirkan kita dari komitmen kita mengikuti sunnah? Yang pertama adalah ketika kita di dalam kehidupan kita lebih mengikuti
adat istiadat daripada apa yang Allah turunkan dari kitabullah dan sunnah. Yang pertama, kita seringkali mengikuti adat istiadat yang adat istiadat yang lebih kita yakini daripada apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak adat istiadat yang bertentangan dengan syariat yang kita tanpa sadar justru kita meyakini itu dan kita melakukan itu dan menampilkan atau mementahkan apa yang dikatakan dan diturunkan oleh Allah dari kitabullah dan sunnah. Bolehkah kita mengikuti adat? Boleh. Hukumnya boleh dan tidak diharamkan selama adat istiadat yang kita ikuti tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Bukankah di dalam adat kita banyak adat istiadat kita yang justru beriringan mesra atau tidak menyelisih sunnah yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita bagi orang Indonesia itu ada adat istiadat gotong royong. Nah, gotong royong itu tidak bertentangan dengan sunnah. Karena di dalam agama kita, di dalam keyakinan kita, Allah menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu kan kita suruh saling mengingatkan di dalam kebaikan dan mengingatkan kita di dalam takwa. Artinya gotong royong itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam kitabullah dan sunnah, dan itu tidak bertentangan. Di dalam adat istiadat kita mengenal memuliakan tamu atau menghormati tamu, dan itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Syariat kita juga menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, maka hukumnya boleh dilakukan. Tetapi kalau adat istiadat itu sudah bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, maka tidaklah bagi kita orang yang beriman kecuali adalah mengikuti kitabullah dan sunnah dulu. Dan tidak boleh kita memilih adat istiadat. Yang perlu kita pahami dan perlu kita korelasi di dalam kehidupan kita, perkara pertama yang seringkali menggelincirkan kita dari perkara yang Allah kirimkan dari kitabullah dan sunnah itu adalah adat istiadat kita. Yang kadang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah karena sudah menjadi adat istiadat, sehingga seringkali kita lebih meyakini adat istiadat itu dibandingkan dengan kitabullah dan sunnah yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Padahal Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 170. Gantian dibacakan artinya. Izin saya Pak Ustadz. Monggo silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka 170 betul? Betul 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jazakallah khair Bu Rina, sudah dibacakan artinya. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaiha aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat ini diturunkan ketika apa? Ketika orang-orang terdahulu, dan ini ayat ini ketika sudah diabadikan di dalam Al-Quran tentunya menjadi peringatan juga buat kita. Karena orang-orang terdahulu itu ketika disuruh beriman kepada Allah, mereka berkata, saya itu mengikuti nenek moyang kami. Agama nenek moyang kami. Ketika ayat ini diturunkan pada orang kafir dan Quraisy yang mereka banyak berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyembah nenek moyang mereka. Mereka menyembah dengan patung-patung mereka, Lata, Uzza, dan yang ditempatkan pada Ka'bah, pada pada kehidupan jahiliyah ketika Rasulullah diturunkan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah diseru sama Allah. Berimanlah kepada Allah.
berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Dan mereka menjawab, saya mengikuti nenek moyang kami. Padahal mereka tidak tahu. Aulaukana aba'uhum layak kilun. Padahal nenek moyang mereka juga tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pemahaman. Walayah tadun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Artinya kita korelasikan dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita ketika diingatkan tentang kitabullah dan sunnah, mereka lebih memilih apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka itu adalah hal-hal yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah yang menjadikan kita paham. Hal pertama yang sering kali kita jumpai, yang menjadikan kita itu tidak bisa mengikuti kitabullah dan sunnah adalah adat istiadat yang kental di dalam kehidupan kita yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadikan kita gagal dan susah ketika mengikuti Rasulullah SAW? Yang kedua adalah mengikuti ulama yang terjatuh di dalam kesalahan. Mengikuti ulama atau orang yang berilmu yang terjatuh di dalam kesalahan. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang menjadikan Islam itu hancur atau yang menghancurkan Islam. Dan duanya nanti dibahas di dalam poin-poin ini. Umar bin Khattab itu mengatakan, Mayah dinul Islam, apa yang merusak Islam itu? Sesungguhnya yang merusak Islam itu ada 3. Yang merusak Islam itu ada 3. Yang pertama itu zalatul alim. Zalatul alim itu terperosoknya orang alim. Orang alim. Yang kedua, akimatul mudhilin, adalah hakim yang berbuat dolim, atau artinya pemimpin yang dolim. Dan yang ketiga adalah jidalul munafik bil Quran. Jidalul munafik bil Quran itu adalah orang-orang munafik yang mereka mendebat kebenaran itu dengan Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kita bahas 2 poin yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama adalah zalatul alim. Zalatul alim itu terperosoknya orang alim atau orang yang berilmu. Dan mereka itu diikuti. Yang menjadikan kita seringkali tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah ketika kita mengikuti orang-orang yang kita anggap alim, padahal orang yang kita anggap alim itu, ulama itu, mereka berbuat salah. Ini adalah fanatik buta terhadap golongan. Ini yang merusak Islam. Artinya yang merusak diri kita juga. Ketika kita mencintai orang alim itu berlebihan di atas Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang mereka katakan itu selalu kita anggap benar. Padahal belum tentu yang mereka katakan itu adalah salah. Karena terbatasnya kita, ulama salah itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi ketika salahnya itu dibenarkan oleh pengikutnya dan dibela mati-matian oleh pengikutnya, itu yang menjadikan kita itu terjauh dari komitmen kita ketika mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Berapa banyak hari ini orang yang berilmu ketika salah, mereka masih diikuti dan dibela oleh pengikutnya. Itu adalah sesuatu yang bisa merusak diri kita, merusak Islam juga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Efeknya itu sungguh sangat luar biasa. Kalau yang salah kita, yang salah saya, yang orang tidak diikuti banyak orang, maka kesalahan itu akan hadir dalam kehidupan kita saja, kehidupan saya saja. Misalnya saya berbuat salah, maka hanya urusan saya dengan Allah. Tapi ketika orang alim itu sudah diikuti banyak orang, sudah pengikutnya banyak, dan dia salah, maka ketika kita menempatkan dia adalah orang yang kita kultuskan, orang yang kita anggap adalah benar, maka apapun yang dilakukan ketika salah ya akan dibenarkan. Sehingga apa? Terjadi fanatik buta terhadap golongan. Sehingga apa? Ketika dia bertemu dengan orang lain, maka tidak ada kata yang lain bagi orang yang sama-sama menuntut ilmu akan saling menyalahkan. Akan terjadi perselisihan, akan saling terjadi menghujat, akan terjadi kelompok-kelompok. Sehingga ketika ada orang yang belajar, kalau bukan kelompoknya, ya tidak dianggap kelompoknya. Kalau bukan bagian dari majelisnya, ya bukan bagian dari majelisnya. Ini yang sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian saya, baik Senin dan Kamis sore. Ketika kita belajar, maka kita harus menjauhi
bagaimana sifat paling benar di dalam kehidupan kita. Bisa jadi apa yang kita pelajari itu belum tentu benar, bisa jadi apa yang kita pelajari salah. Karena apalagi kalau kita belajar fikih, fikih itu luas. Mungkin ada perbedaan-perbedaan khilaf para ulama yang kita tidak ketahui. Sehingga apa? Ketika kita berada di dalam masyarakat, maka ada perbedaan-perbedaan. Dan kita harus bijak menyikapi perbedaan itu. Dan sering saya contohkan, masalah kunut misalnya. Ada yang kunut, ada yang enggak. Kalau kita tidak belajar dan kita tidak tahu bagaimana perbedaan para ulama, maka ketika kita hidup di masyarakat, oh enggak kunut, berarti enggak golongan saya. Oh ini kunut, berarti golongan saya. Bukan seperti itu cara kita belajar. Karena keterbatasan kita. Dan kalau kita sudah mengikuti ulama yang berkata salah, dan salahnya itu kita benarkan, karena kita menempatkan ulama itu, orang yang berilmu itu, kecintaan kita di atas kecintaan Allah dan Rasulnya, maka itu yang menghalangi kita dari ilmu yang Allah turunkan di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah sudah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 31. Bisa bergantian siapa yang mau membacanya. Artinya saja ayat At-Taubah ayat 31. Ayo, Saya terus baca. silakan Pak Maulana. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jazakallah khair Pak Maulana. Allah sudah Ya. mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah menyampaikan mereka menjadikan para rahib bagi orang-orang Yahudi dan para rahib dari golongan Nasrani sebagai tuhan-tuhan selain mereka. Sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidaklah Tuhan ada selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Artinya apa? Orang-orang Yahudi itu ketika disampaikan kepada mereka dari nabi-nabi mereka, sembahlah Allah. Tapi rohib-rohib mereka mengatakan bahwa apa? Mereka menjadikan Tuhan selain Allah. Dan mereka itu, rohib-rohib di antara mereka itu menjadikan mereka itu layaknya Tuhan yang diikuti oleh pengikutnya. Yang diikuti oleh pengikutnya. Bukankah orang Nasrani itu dan orang-orang pengikut orang Yahudi itu ketika diperintahkan oleh Allah dari kitab mereka, justru mereka berpaling dari apa yang disampaikan dari kitab mereka. Dan mereka itu mengikuti rahib-rahib mereka, walaupun rahib mereka itu salah. Walaupun rahib mereka itu salah. Bukankah agama Yahudi, agama Nasrani, itu adalah agama yang mereka itu mengikuti rahib mereka. Padahal padahal kita paham betul dari kitab mereka itu sudah diselewengkan sama rahib-rahib mereka. Bagi orang Yahudi, kitab Taurat itu ditutupi. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah ditutupi oleh rahib-rahib mereka. Bukankah di dalam kitab Nasrani yang menyatakan bahwa kitab mereka menyatakan bahwa Nabi Isa itu menyembah Allah dan menyuruh mereka pengikutnya itu menyembah Allah untuk mengesahkan Allah, ditutupi ayat-ayat itu dari rahib-rahib mereka. Sehingga pengikut-pengikut mereka mengikuti rahib-rahib dari mereka, pendeta mereka. Maka ini yang menjadikan kita paham. Allah sudah menyampaikan ketika orang Yahudi dari rahib mereka dan orang Nasrani dari rahib mereka itu mengatakan sembahlah hanya Allah, tapi justru pengikut mereka itu mengikuti rahib-rahib mereka. Ketika Rasulullah itu diturunkan ayat ini, maka Adi bin Hatim itu berkomentar terhadap ayat ini. Ketika Rasulullah itu menyampaikan ayat ini. Adi bin Hatim itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Adi bin Hatim itu berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kami beribadah itu sesungguhnya kepada mereka, tapi kami beribadah kepada Allah. Adi bin Hatim itu adalah tokoh Yahudi pada waktu itu.
Kemudian Rasulullah itu menjawab, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fataharimuna wa yuhallimuna ma yaharamallahu fatastakhilunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan sehingga kalian mengharamkannya, dan mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan sehingga kalian pun menghalalkannya? Jadi ketika ayat ini diturunkan, Adi bin Hatim itu berkomentar terhadap ayat ini. Bukankah kami itu juga mengikuti apa yang mereka katakan? Kami itu beriman kepada Allah. Bukan, kata Rasulullah. Sesungguhnya kalian itu beriman kepada mereka. Kalian mengikuti rahib-rahib mereka. Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada Adi bin Hatim, bukankah kalian itu mengikuti rahib kalian? Ketika kalian itu mengatakan bahwa sesuatu yang Allah haramkan itu justru menjadi halal buat rahib kalian, dan kalian mengikuti mereka, rahib mereka. Jadi rahib di kalangan Yahudi dan Nasrani itu membolak-balikan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah halalkan justru mereka katakan haram, dan pengikutnya itu mengikuti bahwa itu adalah haram. Apa yang Allah katakan dari sesuatu yang diharamkan di dalam kitab mereka, justru rahib mereka itu mengatakan halal, dan pengikutnya itu juga mengatakan halal. Maka ketika Adi bin Hatim itu mengatakan iya, bukankah rahib kalian mengatakan bahwa ini itu haram? Iya. Padahal di dalam kitab kalian Allah itu mengatakan halal. Adi bin Hatim mengatakan iya. Bukankah rahib kalian itu mengatakan ini halal? Iya. Padahal Allah itu menyampaikan di dalam kitab kalian ini itu haram. Dan Adi bin Hatim itu mengatakan iya. Itulah yang saya sampaikan. Fatilka ibadatuhum. Itulah yang saya maksud, kalian itu menyembah rohib-rohib kalian. Kalian itu menyembah bukan kepada Allah tapi kepada rohib kalian. Itulah yang menjadikan kita paham. Seringkali kita di dalam kehidupan kita itu ketika kita meyakini Allah dan Rasulnya, kita itu di dalam kehidupan kita banyak sekali di antara kita itu mengkultuskan orang yang kita anggap benar. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu sudah tidak ada yang maksum di dalam kehidupan kita. Karena kemaksuman itu sudah wafat seiring wafatnya Rasulullah SAW. Yang maksum dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah Rasulullah, dan kemaksuman itu telah hilang seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi di antara kita siapapun ulama bisa jadi salah. Yang menjadi masalah bagi kita adalah ketika kita membenarkan apa yang mereka salah, yang mereka katakan salah, dan kita membela habis-habisan yang sesungguhnya menjadi salah dari kalangan atau perkataan mereka. Salah itu sesuatu yang wajar. Kalau ada ulama yang salah, maka berikan uzur, dan jangan ambil dari kesalahan yang mereka katakan, tapi ambillah dari kebaikan yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi ketika mereka benar, maka tidak ada komitmen bagi kita ketika kita mengikuti apa yang mereka sampaikan dari kebenaran itu, karena kebenaran itu berasal dari kitabullah dan sunnah. Itu perkara yang kedua yang menjadikan kita itu seringkali lupa terhadap apa yang Allah titipkan dan Allah sampaikan dalam kitabullah dan sunnah. Perkara kedua yang menghalangi kita, yang setan itu selalu berkolaborasi agar kita itu meninggalkan komitmen kita terhadap kitabullah dan sunnah. Yang ketiga, apa perkara yang menjadikan kita itu seringkali meninggalkan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah mengikuti pemimpin yang menyesatkan. Yang tadi, al-hakimut dolim, pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan di dalam kehidupan kita. Saya minta tolong dibacakan surat Al-Ahzab ayat 66. Izin Ustaz, boleh saya? Boleh, silakan. Al-Ahzab 66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dilanjutkan 67-nya. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami dulu telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, inilah poin ketiga.
Seringkali kita mengikuti pemimpin walaupun pemimpin itu salah. Dan yang dibacakan oleh Bu Oti tadi, surat Al-Ahzab 65-66 adalah salah satu episode atau salah satu fragmen. Nanti kehidupan di akhirat, di dalam kehidupan neraka, Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab 65-66. Ini adalah percakapan bagi orang-orang yang sudah diazab oleh Allah di dalam neraka dari apa yang mereka ikuti dari pemimpin mereka. Padahal pemimpin mereka salah. Padahal pemimpin mereka adalah pemimpin-pemimpin yang salah. Allah menyampaikan pada hari itu wajah ketika mereka dibolak-balikan di dalam neraka, mereka berkata, aduhai kiranya dahulu kami itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata, ya Allah timpakan azab 2 kali lipat dari azab yang saya terima hari ini, karena kami dulu mengikuti pemimpin-pemimpin kami yang salah. Berapa banyak hari ini, dan semoga Allah lindungi kita dari perkara-perkara yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kita, baik dalam pemimpin negara, dalam pemimpin daerah, yang ditetapkan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, yang menjadikan kita itu mengikuti karena ketidakmampuan kita. Apa perkara yang jelas di dalam kehidupan kita, yang hari ini kita tidak bisa, semoga Allah melindungi kita, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu hari ini, karena kita hidup di dalam negara yang sudah ditetapkan bukan aturan dari Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu tahu tentang pajak? Bagaimana Bapak tahu bagaimana hukumnya pajak? Siapa yang memungut pajak dan menerima pajak, siapa yang memungut pajak dan mencatatnya. Yang memungut pajak dan mencatatnya tidak lain kecuali tempatnya adalah neraka. Dan kita tidak bisa berbuat apa hari ini karena sudah menjadi menjadi sistem yang ada di dalam negara kita. Kita sebagai wajib pajak, semuanya dikenakan pajak, dan kita mengikuti itu, dan kita tidak bisa berkata apa-apa. Hari ini gaji dipajekin, makan dipajekin, mau apa-apa dipajekin, bahkan beli apapun, beli baju, beli apapun di dalam kehidupan kita, pajaknya diambil oleh negara kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya apa? Makanya dengan doa ini, ya Allah, dari pemimpin-pemimpin kami yang sering berbuat zalim di dalam kehidupan kami, yang kami tidak mampu berbuat apapun, maka jangan tetapkan kami sebagai orang-orang nanti yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan siksa di dalam neraka. Kalau doa ini kita panjatkan kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah atas kelemahan kita ketika kita hidup di negara kita. Hidup dengan aturan yang sudah ditetapkan, yang bukan aturan dari Allah dan Rasulnya. Kan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita mengikuti sistem ini, kita mengikuti aturan ini, semoga Allah jaga kita dari doa ini. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'a rasulah faktubna ma'a syahidin. Kalaupun ada perkara-perkara yang menjauhkan kami, ya Allah, ketika kami tidak mengikuti kitabullah dan sunnah, karena keterbatasan kami, karena ketidakmampuan kami, maka jangan hukum kami nanti dalam kehidupan akhirat kami. Kenapa kita penting dan butuh meminta doa ini Bapak Ibu? Agar Allah itu ngerti betul, agar kita itu paham betul apa yang kita minta dari doa ini, sehingga Allah itu memberikan uzur nanti dalam kehidupan akhirat kita. Dari ketidakberdayaan kita ketika mengikuti sistem dari pemimpin kita, yang tidak mengikuti sistem yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabullah dan sunnah, yang kita sebagai rakyat tidak bisa berbuat apa-apa dan kita mengikuti dari setiap kebijakannya. Makanya Allah tadi menyampaikan, sekiranya dulu kami mengikuti Allah dan Rasulnya, dan timpakan azab bagi pemimpin kami yang telah menyesatkan kami. 2 kali azabnya dari azab yang kami terima hari ini. Nanti dibaca Al-Ahzab 65, 66, 67. Itu adalah fragmen atau satu periode yang Allah abadikan dari percakapan orang nanti yang dimasukkan ke dalam neraka dari perkara ketika mereka apa? Mereka akhimmatul zalimin, ketika ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti kesesatan itu. Itu yang nomor 3. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang menjadikan kita mendapatkan keburukan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, dan kita tidak pernah memanjatkan doa dan tidak pernah meminta kepada Allah atas perkara-perkara itu, sehingga apa? Sehingga kita
menjadi bagian orang-orang yang mengikuti dari kezaliman itu. Na'udzubillah min dzalik. Dari doa ini kita memohon kepada Allah. Kalaupun kita sebagai rakyat, sebagai orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin kami, kalaupun itu perkara yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ketika kita sudah berusaha menjauhi itu dengan doa ini, semoga Allah memberikan uzur dalam kehidupan kita dan Allah mengampuni apa yang kita lakukan. Keempat, mengikuti kebanyakan orang yang justru menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Itu perkara-perkara, poin yang keempat, ketika kita itu seringkali tidak bisa mengikuti apa yang Rasulullah titipkan dan apa yang Rasulullah tinggalkan di dalam kehidupan kita dari sunnahnya. Mengikuti kebanyakan orang. Tolong dibaca surat Al-An'am ayat 116. Artinya, surat Al-An'am ayat 116. Saya Pak Ustadz. Boleh, silahkan Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dan dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallah. Jazakillah khair khususin. Ini adalah perkara kelima yang menjadikan kita itu tidak mengikuti kitabullah dan sunnah, yaitu kita itu seringkali mengikuti banyakan orang, Bapak Ibu, yang viral kita ikuti, padahal kita nggak pernah tahu apakah itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Hari ini banyak sekali kita bisa mendapatkan sesuatu yang viral, yang hidup di dalam kehidupan kita, yang ketika kita scroll di TikTok kita, banyak orang yang berlenggang-lenggong, joget di depan kamera kita, untuk mencari viewer yang banyak, untuk mencari follower yang banyak, dan akhirnya banyak diikuti, yang kita tidak pernah tahu. Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am 116, wa in tuti'i aksara min wa man tuti'il aksara man fil ardi yudhilluna an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu justru bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka kita harus paham betul di dalam kehidupan kita harus punya pegangan kitabullah dan sunnah sebagai jalan kehidupan kami, dalam kehidupan kita. Jangan suka ngikuti perkara-perkara yang viral di dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu arah ujungnya. Berapa banyak hari ini momen atau berapa banyak hari ini sesuatu yang viral yang kita tidak pernah tahu apa maksud dari tujuan yang viral itu, sehingga apa? Sehingga kita dengan mudah mengikutinya sebagai sebuah bentuk kebiasaan bagi kita. Yang kita tidak pernah tahu. Karena apa? Karena setan berkolaborasi dengan sistemnya Dajjal pada hari ini untuk memerosokkan kita. Ketika kita mengikuti sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, yang itu mengarahkan kita di dalam kehidupan akhirat kita. Dan hari ini banyak simbol-simbol yang kita ikuti, yang kadang kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ada yang ngikutin kayak gini. Kan kita nggak pernah tahu itu simbol apa. Salah satu simbol yang orang Zionis sekarang, orang Zionis sekarang tata di dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu, yang kita masukkan dalam keseharian kita, yang menurut kita itu adalah sesuatu yang sweet, sesuatu yang manis, tapi kita selalu mengikutinya sehingga menjadi kebiasaan kita dan kita tidak pernah tahu bahwa kita diarahkan kepada simbol-simbol Zionis yang nanti mengarah kepada apa? Fitnah Dajjal yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kadang kita mengikuti sesuatu yang kita itu tidak tahu, kalau itu viral ya kita ikuti agar kita itu tidak tidak kehilangan dari sesuatu yang viral yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka itu yang menjadikan kita paham. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu bisa apa? Bisa menyesatkan kita dari jalannya Allah. Dan kita harus paham, Bapak Ibu. Banyak perkara hal yang hadir di dalam kehidupan kita yang kita tidak paham dan kita hanya sekadar ikut-ikutan karena itu viral di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita sadari dalam kehidupan kita. Dan Allah sudah mengingatkan itu di dalam surat Al-An'am 116. Karena agama ini adalah agama ilmu, bukan agama prasangka.
Makanya Allah kirimkan di dalam kehidupan kita itu Rasul sebagai pegangan. Dan agama itu bukan agama ini bukan agama prasangka, bukan prasangka orang. Makanya kalau, mohon maaf saya mengingatkan, kalau Bapak Ibu datang ke kajian, kemudian disampaikan, menurut saya seperti ini. Agama ini bukan agama menurut saya, tetapi adalah agama yang dikembalikan kepada dalil. Kalau ada pertanyaan, jawabannya harus dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Kalau ada pertanyaan, kemudian berkata, menurut saya ini syariat ini nggak benar. Loh, agama ini itu agamanya Allah, bukan agama menurut kamu. Berarti kamu menjawabnya, atau Anda menjawabnya hanya dengan prasangkanya. Harus dijawab dengan dikembalikan kepada dalil, kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Agama ini itu bukan agama prasangka, tetapi agama yang ditetapkan dengan berdasarkan dengan ilmu. Dan tidak ada ilmu yang terbaik kecuali apa yang Allah turunkan dan Rasulullah sampaikan dari kitabullah dan sunnah. Itu yang menjadikan kita paham. Poin nomor 4, mengikuti kebanyakan orang. Yang kelima adalah kebenaran yang beririsan dengan kepentingan duniawi. Artinya apa? Artinya adalah dunia ini yang seringkali menyesatkan kita ketika kita tidak mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dunia ini berkolaborasi dengan setan. Setan berkolaborasi dengan dunia itu untuk kepentingan kita. Walaupun itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, maka ketika sudah berkolaborasi, maka dunia itu bisa menyesatkan kita. Berapa banyak hari ini orang yang lupa terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan ujian dunianya. Banyak orang yang dilapangkan dunianya sehingga dia merasa bahwa tanpa saya beribadah kepada Allah pun Allah sudah mencukupkan dunia saya. Maka ngapain saya sholat? Ngapain saya puasa? Ngapain saya zakat? Ngapain saya melakukan ketaatan yang lain? Tanpa melakukan itu pun Allah itu sudah mencukupkan dunia saya. Ini ada salah satu kisah Bapak Ibu. Ada salah satu yang saya tanpa sengaja mendengarkan. Ada seorang anak muda berkata, kalian tuh kalau mau hidup di dalam kehidupan dunia, mendapatkan kekayaan, nggak perlu sholat, nggak perlu beribadah, nggak perlu zakat, nggak perlu apapun. Karena saya sudah membuktikan, kata dia. Karena saya sudah membuktikan. Ketika bulan Ramadan datang, saya tidak puasa 1 bulan. Saya tidak sholat, saya tidak ini. Setelah selepas Ramadan, justru bisnis saya itu naik. Justru bisnis saya itu luar biasa, berkali lipat saya dapatkan. Saya bandingkan dengan teman saya, yang dia 1 bulan puasa, 1 bulan sholat, kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Tapi apa yang dia dapatkan justru lebih sedikit daripada yang saya dapatkan. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Ada perkataannya seperti itu. Karena apa? Karena ilmu tidak hadir di dalam kehidupannya. Karena ilmu tidak hadir di dalam kehidupannya. Allah itu kadang memberikan harta di dalam kehidupan kita, menjadikan fitnah di dalam kehidupan kita, untuk menguji kita di dalam kehidupan dunia. Untuk menguji kehidupan kita di dalam kehidupan dunia. Karena apa? Allah itu membagi dunia ini bukan berdasarkan amal ibadah kita, bukan berdasarkan ketaatan kita, bukan berdasarkan ketakwaan kita. Kalau Allah itu membagi dunia, itu berdasarkan keimanan kita, maka orang-orang soleh itu tidak ada yang miskin hidupnya. Orang yang lebih taat daripada kita, itu akan hartanya lebih banyak daripada kita. Tetapi kenapa orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah, justru mendapatkan harta yang lebih banyak daripada kita? Banyak orang yang tidak beriman dalam kehidupan kita justru punya kapal pesiar. Tapi kita yang beriman, yang zikir, yang sholat, tapi hartanya tidak sebanyak mereka. Karena memang Allah pengen memberikan pemahaman kepada kita. Dunia ini tidak Allah bagi berdasarkan iman kita. Tapi dunia ini sudah Allah bagi sesuai dengan takaran takdirnya. Kita baca surat Al-An'am 44, Bapak Ibu. Untuk menjadikan kita paham dari apa yang dikatakan pemuda tadi. Ada yang membacakan surat Al-An'am 44? Ya, siap. Ustaz. Silakan Bapak. Artinya aja ya? Artinya saja. Arabnya dibacakan depannya saja, saya agak lupa. Falam. Ya sudah, falama. Ya.
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya. Kalau kita membaca ayat ini dan kita tidak membaca sampai akhir, maka kita akan berkata, falamma nasumma dzukiru bi. Kalau kita melupakan peringatan-peringatan dari Allah, maka kita akan berkata, kalau orang berdosa pasti akan Allah. Kalau orang lupa pasti akan diberikan musibah oleh Allah. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, langsung diazab sama Allah. Enggak, Allah enggak berkata gitu di dalam ayat ini. Falamma nasumma dzukiru bihi. Kalau ada orang yang selalu lupa terhadap peringatan dari Allah, ketaatan-ketaatan ditinggalkan. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, tidak puasa. Maka Allah katakan di dalam ayat ini, fatahna abwaba kulla syai'in. Justru Allah buka pintu-pintu kesenangan dunia untuk mereka. Semakin mereka lupa, semakin dibuka deras pintu dunia ini. Yang dulu tidak pernah punya mobil, dapat mobil. Tidak punya rumah, dapat rumah. Dulu rekeningnya cuma jutaan, jadi miliaran. Selalu dibuka. Semakin mereka lupa, semakin dibuka pintu dunia ini. Falamma nasumma dzukiru bihi fatahna abwaba kulla syai'in hatta idza farihu. Sampai kapan? Sampai mereka itu senang betul dengan apa yang mereka dapatkan. Kan dunia ini seringkali melupakan kita. Semakin kita ditambah, semakin kita lupa sama Allah. Sampai apa? Sampai hatta idza farihu, sampai mereka itu senang betul terhadap apa yang mereka dapatkan dari kehidupan dunia. Ketika mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan, mereka selalu lupa terhadap peringatan dari Allah. Akhadnakum baghtatan fa idahum mublisun. Maka mereka akan dicabut nyawanya secara tiba-tiba. Mereka sekonyong-konyong balik kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupan dunia. Itu yang menjawab dari pertanyaan pemuda tadi. Pernyataan pemuda tadi. Saya nggak sholat di bulan Ramadan, saya nggak puasa, tapi setelah bulan Ramadan bisnis saya malah melejit. Teman saya yang sholat, yang taat, justru apa? Tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Itu jawabannya. Surat Al-An'am 44. Falamma nasumma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnakum baghtatan hum mublisun. Perkara dunia yang seringkali menyesatkan kita dan tidak menjadikan kita berkomitmen untuk mengikuti kitabullah dan sunnah. Itu yang poin nomor 5. Poin nomor 6. Mengikuti teman. Mengikuti teman yang justru menjerumuskan dari jalan Allah. Artinya apa? Artinya seringkali justru teman-teman di dalam kehidupan kita adalah teman-teman yang menjerumuskan kita di dalam keburukan. Makanya kita paham surat Al-Furqan. Ketika Allah itu menyampaikan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Ya Allah, sekiranya dulu kami tidak mengambil dia itu sebagai teman. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, komitmen kita ketika mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sebelumnya itu mengatakan, wa yauma ya'adud dhalimuna ala yadayhi ya laitani takhadhu ma'a rasulis sabila. Coba dibuka surat Al-Furqan ayat 27-28. Tolong dibacakan artinya. Siap, Ustaz. Ya, silakan. 27. Dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. 28-nya, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair. Pak Mai sudah dibacakan. Surat Al-Furqan, 2 ayat tadi yang disampaikan oleh Pak Mai, wa yauma ya'adu dhalimuna ala yadayhi ya laitani takhaddu ma'a rasulis sabila. Ini adalah salah satu episode yang Allah gambarkan nanti di dalam kehidupan akhirat. Ada
orang-orang yang nanti akan menggigit jari mereka, dan mereka itu berkata, sekiranya dulu kami hidup di dalam kehidupan dunia itu menjadikan Rasul itu sebagai jalan kehidupan kami. Dan mereka itu menyesal. Wa yauma ya'udud dhalimuna 'ala yadayhi, mereka itu menggigit jari-jari mereka. Bukankah Allah itu menggambarkan kalau ada orang menyesal itu ya, penyesalan yang begitu sangat itu ketika ditunjukkan ketika mereka itu menggigit jari mereka. Itu penyesalan yang luar biasa kan? Kalau kita melihat nih anak kita atau siapapun di antara kita ketika menyesal, ketika sudah menggigit jari mereka itu kan penyesalan yang sangat dalam. Dan Allah gambarkan itu, wa yauma ya'udud dhalimuna 'ala yadayhi ya laitani. Akan tiba suatu hari orang-orang zalim itu menggigit jari mereka sembari mereka itu berkata, sekiranya dulu dalam kehidupan dunia kami menjadikan Rasul itu sebagai jalan kehidupan kami. Dan mereka itu apa? Mereka justru di dalam kehidupan dunia, apa yang mereka putuskan dari kehidupannya, apa yang mereka jalani, tidak pernah mengambil Rasul itu sebagai contoh. Tidak menjadikan Rasul itu sebagai jalan kehidupan. Tidur, ya sekedar tidur. Tidak menjadikan Rasulullah itu contoh. Tidur tidak berdoa. Rasulullah sudah mengajarkan setiap detail dari kehidupan kita. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar dari kamar mandi tidak ada doanya. Mau tidur, kebiasaan Rasul apa? Bangun tidur, kebiasaan Rasul apa? Kalau mau pergi, kebiasaannya apa? Kalau ada tamu, kebiasaannya apa? Kalau makan, bagaimana sikapnya? Sama pasangan, bagaimana sikapnya? Sama anak, bagaimana sikapnya? Itu semua diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Tapi justru kita mengambil yang kita yakini dari teori-teori Barat, dari teori Yunani, dari teori ini, teori ekonomi ini, yang itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita lebih meyakini itu. Dan banyak orang kapitalis, banyak orang ateis, banyak orang itu yang mereka itu meyakini pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran manusia dari teologi-teologi mereka, dari pemikiran mereka itu lebih diyakini daripada yang datang dari kitabullah dan sunnah. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai kepercayaan kita kepada isme-isme itu melebihi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang menyesal dan digolongkan kepada orang-orang yang zalim, yang tidak pernah mengikuti Rasulullah di dalam kehidupan kita. Dan dilanjutkan di ayat berikutnya, ya wailata laitani lam atahid fulanan qalila. Sungguh kecelakaan besar bagi kami dalam kehidupan hari ini. Ketika kami dulu berkata, dan kami berkata di dalam ayat ini, sekiranya kami tidak menjadikan si fulan itu adalah teman kami yang justru menyesatkan kami di dalam kehidupan hari ini. Artinya apa? Allah ingin memberikan contoh. Nanti banyak orang itu menyesal ketika salah dalam mengambil teman. Justru teman-teman yang diambil adalah teman-teman yang tidak mengingatkan dia di dalam kehidupan agamanya. Ketika dia mendapatkan teman, justru teman yang banyak menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa. Banyak dari teman-teman yang diambil justru apa? Adalah teman-teman yang diam ketika dia berbuat salah. Teman sejati itu adalah teman yang ketika ada salah dari kita, teman kita itu berani ngomong, kamu itu harusnya nggak boleh gini, kamu harusnya nggak boleh gini. Itu teman sejati dalam kehidupan kita. Ketika salah diingatkan. Justru teman yang menjerumuskan kita itu apa? Ketika kita salah, kita didiamkan dari kesalahan kita. Ketika kita nggak sholat, waktunya azan nggak sholat, diem saja. Ya sudahlah, biarin aja. Itu teman yang merosokkan kita. Tapi kalau ada teman, ketika kita bareng terdengar azan, mengingatkan, oh udah azan, yuk waktunya sholat dulu. Itu berarti teman yang sayang sama kita. Ketika ada kita dari apa yang kita lakukan salah, teman kita itu nggak sungkan untuk menasehati kita, nggak sungkan untuk mengingatkan kita, itu teman sejati. Dan pegang erat teman yang seperti itu, karena sudah jarang hari ini teman yang bisa mengingatkan kita di dalam kesalahan. Jangan sampai teman-teman yang kita ambil adalah teman-teman yang justru menyesatkan kita di dalam kehidupan akhirat kita. Kita belajar dari kisahnya pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya pamannya Rasulullah itu sudah beriman sesungguhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan-kebaikannya. Apa yang diberikan oleh Abu Thalib dari embargo, ketika diembargo Abu Thalib ikut diembargo. Dan Abu Thalib itu menjadi dada pertamanya ketika Rasulullah itu disakiti, dan tidak ada yang mampu menyakiti Rasulullah dan berani menyakiti Rasulullah dari kaum kafir Quraisy itu ketika Abu Thalib masih hidup.
Tapi apa yang menjadikan Abu Thalib itu dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam? Ketika di ujung kematiannya, Rasulullah hadir sebagai takzimnya dia dan mengatakan, kullu kalimatin uhajibukallahi indallahi ami. Katakan wahai pamanku satu kalimat yang bisa menjadikan pembelaanku nanti di hadapan Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Thalib di ujung kematiannya? Ketika Abu Jahal juga datang di sebelahnya, dan justru Abu Thalib itu mengatakan, atarghabu mimilati arba'ina. Apakah kamu mau meninggalkan agama yang sudah kita yakini berpuluh-puluh tahun? Apakah kamu mau meninggalkan agama yang sudah ditinggalkan nenek moyang kami? Karena ketidakenakan Abu Thalib terhadap Abu Jahal, maka sampai akhir kehidupannya Abu Thalib tidak mengatakan kalimat syahadat, padahal di dalam hatinya itu sudah meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai keponakannya itu adalah sesuatu yang benar. Ketidakenakan kita kepada teman kita ketika mereka menjerumuskan kita ke dalam kesalahan, justru itu yang akan menjadi apa? Bom waktu yang akan kita sesali dalam kehidupan akhirat kita. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Poin yang keenam, teman yang justru menjerumuskan kita, yang tidak mengingatkan kita di dalam kesalahan kita, itu yang menjadikan kita justru akan jauh dari kitabullah dan sunnah. Komitmen kita ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya dengan doa ini, ketika kita mengucapkan doa, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Agar kita meminta kepada Allah, agar kita dijauhkan tadi dari pertama apa? Ada yang masih ingat 6 poinnya? Yang pertama? Adat istiadat. Agar kita dijauhkan dari adat istiadat yang bisa menjauhkan kita dari kitabullah dan sunnah. Yang kedua, dari ulama yang terjatuh. Dari kesalahan-kesalahan ulama, sehingga kita mengikuti dari kesalahan ulama itu. Atau kita memutuskan, atau kita membenarkan satu ulama sehingga menyalahkan ulama yang lain. Kita terjauh dari perkara itu. Yang ketiga, pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang zalim. Semoga dengan doa ini kita dijauhkan dari pemimpin yang zalim. Kalaupun kita mengikuti sistem yang sudah susah kita tinggalkan, semoga dengan doa ini Allah memberikan uzur dan mengampuni dari setiap dosa ketika kita mengikuti pemimpin yang zalim. Yang keempat, mengikuti kebanyakan orang. Mengikuti kebanyakan orang. Semoga Allah menjaga kita ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, banyak orang itu melakukan sesuatu dan banyak orang. Belum tentu yang dilakukan banyak orang itu benar. Dan belum tentu yang dilakukan sedikit orang itu salah. Bisa jadi yang dilakukan sedikit orang itu lebih benar daripada yang dilakukan banyak orang. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara ketika kita mengikuti banyak orang dan itu adalah perkara yang salah. Selanjutnya apa? Mengikuti kebenaran yang kebenaran yang beririsan dengan kehidupan dunia kita. Semoga kita dengan doa ini dijauhkan, agar kita dijauhkan dari fitnah dunia yang menjadikan kita itu lalai. Kenikmatan, kelonggaran harta, dan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu tidak melalaikan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita dijauhkan dari teman-teman yang justru menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari perkara yang Allah tinggalkan dari kitabullah dan sunnah. Terakhir yang pengen saya sampaikan, jangan remehkan sunnah walaupun itu hal yang kecil. Kalau kita belum mampu melakukannya, maka jangan rendahkan sunnah atau jangan mencibir sunnah. Kalau kita memang belum mampu, katakan, ya Allah berikan kemampuan saya untuk melakukan ini. Tapi jangan pernah mencibir sunnah. Saya sampaikan 2 kisah. Yang satu bagaimana keutamaan orang yang melakukan sunnah walaupun itu hal kecil, dan bagaimana orang yang meremehkan sunnah walaupun itu hal kecil yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Kisah pertama adalah kisahnya Imam Abu Dawud. Bapak Ibu tentunya paham betul bagaimana Imam Abu Dawud yang memiliki satu kitab Sunan Abu Dawud yang kita ikuti hari ini dan namanya sering muncul di dalam kehidupan kita ketika kita membacakan hadis Imam Abu Dawud. Kisahnya, suatu saat Imam Abu Dawud itu di dalam sebuah kapal bahtera. Ketika dia berkomitmen untuk mencari ilmu dan menaiki kapal, karena tempat yang ditujunya ketika mau mencari ilmu harus melewati sungai yang besar dan dia harus naik kapal, dan dia membawa bekal 1 dirham.
Satu dirham itu kalau hari ini sekitar 300 sampai 400 ribu di dalam kantongnya, dan itu sesuatu yang besar zaman dulu. Ketika zaman itu ada sesuatu yang besar, satu dirham itu. Ketika menaikin kapal, kapalnya sudah mulai menengah, sudah mulai jalan, terdengar suara bersin dari pinggir kapal. Suara bersin. Dan yang bersin itu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan suara alhamdulillah itu terdengar sama Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud minta nahkoda kapalnya itu untuk minggir. Pinggirkan kapal ini. Pinggirkan kapal ini. Tidak bisa. Kapal ini itu sudah di tengah dan sesuai dengan tujuannya. Kemudian Imam Abu Dawud, pinggirkan sebentar saja. Pinggirkan sebentar saja kepada kapal kecil yang ada di pinggir itu. Kalau kamu mau minggirkan kapal ini, maka bekal saya satu dirham saya kasih kepadamu. Maka nahkoda tadi, wah 1 dirham, lumayan. Maka diberikan 1 dirham, kemudian kapal ini dipinggirkan oleh nahkodanya. Sampai di pinggir sungai tadi, ketemu dengan yang bersin tadi, yang mengucapkan alhamdulillah tadi, maka apa? Maka Imam Abu Dawud menjawab bersin tadi, yarhamukallah. Semoga Allah itu merahmatimu. Dan yang mengucapkan alhamdulillah tadi menjawab lagi, yahdikumullahu bala. Semoga Allah juga mengabulkan apa yang menjadi doamu. Sudah, setelah kembali dijawab, naik lagi ke kapal besar, akhirnya melanjutkan perjalanan. Nahkodanya bertanya kepada Imam Abu Dawud, kamu bayar saya 1 dirham hanya untuk minggirkan kapal besar ini kepada kapal yang kecil, hanya untuk menjawab doa ketika dia bersin. Iya, itulah yang diajarkan Nabi saya. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kisahnya Imam Abu Dawud ini. Di dalam perjalanannya, semua kru di dalam kapal itu yang naik maupun nahkodanya itu tertidur. Tertidur. Ketika sampai tujuannya, maka apa? Ketika Imam Abu Dawud turun, di antara nahkoda dengan penumpangnya, itu tuh saling bercerita. Tadi saya bercerita, yang turun tadi siapa? Karena saya bercerita, yang turun tadi itu saya bertemu di tempat yang sangat indah, yang dia berpakaiannya bagus, yang dia berpakaiannya putih, bersih, dan di sungai-sungai yang sangat indah, dan saya menyangkanya itu adalah surga. Dan ketika saya bertemu, maka datanglah seorang itu, dan saya tanya, bukankah kamu yang naik kapal tadi? Betul, saya yang naik kapal. Bukankah kamu yang membayar nahkoda tadi? 1 dirham ketika menjawab salam, betul saya. Kemudian tibalah perkataan, salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kesabaran yang kalian lakukan. Dan disangkakan bagi yang bermimpi ini, tidak lain tempat itu adalah surga. Kemudian datang suara, sesungguhnya Allah ridho terhadap apa yang dilakukan Abu Dawud, dan Abu Dawud dimasukkan ke dalam surga. Satu penumpang dengan satu yang lainnya tidak ada yang berbeda mimpinya. Bahkan nahkodanya ketika ditidurkan tadi mimpinya sama. Semuanya sama dan ketahuan ketika bercerita. Ketika Imam Abu Dawud itu sudah turun. Itulah Imam Abu Dawud yang memberikan 1 dirham dari kantongnya untuk meminggirkan kapal dan menjawab salam atau menjawab doa dari orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. Dijawab yarhamukallah, yahdikumullahu bala. Perkara kecil dari sunnah. Kalau Allah itu ridho, itu bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan hati yang ikhlas. Maka jangan pernah remehkan sunnah, walaupun itu kecil. Kalau kita melihat orang yang bersiwak, jangan dimaki atau jangan benci kita. Siwak hari ini udah ada sikat gigi masih bersiwak. Kalau kita belum mampu, nggak usah benci. Kalau kita belum mampu, ya Allah berikan kemampuan saya. Dan banyak perkara sunnah yang kecil yang kadang lupa di dalam kehidupan kita, dan kita sering meremehkan itu. Maka jangan pernah remehkan sunnah.
Satu sunnah kecil ketika Allah itu ridho, itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana kisah Imam Abu Dawud. Kisah kedua, bertolak belakang. Di zaman dulu ada ulama, Ya Allah, di zaman dulu ada ulama, Bapak Ibu, disampaikan. Ulama itu menyampaikan satu sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu bangun tidur, maka sebelum ngapa-ngapain, istilahnya setelah berdoa, dengan sunnahnya, kemudian pergilah kamar mandi untuk mencuci tanganmu dulu sebelum kamu memegang makanan atau apapun. Itu sunnahnya yang disampaikan. Ada orang yang datang di majelis itu, kemudian berkata, nggak perlu cuci tangan. Saya tahu kok, saya tidur itu tangan saya kemana aja. Karena apa? Kenapa kita disunahkan untuk mencuci tangan kita ketika bangun tidur? Karena kita tidak pernah tahu ketika tidur tangan kita itu kemana. Bisa ke tempat-tempat yang banyak banyak kotorannya. Bisa ke ke bagian sensitif kita atau ke bagian belakang kita nggak pernah tahu karena kita nggak sadar dengan rasa ngantuk kita, dan itu sunnahnya. Dan orang yang disampaikan itu mencela sunnah itu. Allah nggak perlu, saya tahu kok. Saya tahu, saya tidur itu tahu tangan saya kemana. Apa yang diberikan oleh Allah dari orang yang mencela sunnah ini? Maka di akhir kehidupannya Allah berikan tangan yang busuk dan kemaluan serta tempat pembuangannya bagian belakang itu busuk. Karena ternyata dia punya kebiasaan. Kalau bangun itu tangannya itu tanpa sadar di bagian kemaluannya di bagian belakangnya. Sehingga kalau memang belum mampu jangan pernah mencela. Tapi minta sama Allah, ya Allah saya belum mampu, maka mampukan saya untuk melakukan sunnah itu. Maka diberikan kepada orang itu yang mencela sunnah itu tangannya busuk di akhir kehidupannya, kemaluan serta bagian pembuangannya itu busuk. Karena Karena ketika dia hidup mencela salah satu sunnah yang dianggap kecil, yang menjadikan dia itu benci terhadap sunnah itu. Maka itu yang menjadikan kita paham. Ketika kita berdoa, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulna faktubna ma'asyahidin, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengikuti kitabullah dan sunnah yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Kita dijauhkan dari 6 perkara tadi yang seringkali menjauhkan kita dari perkara-perkara di dalam kita mengikuti sunnah kitabullah dan sunnah. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita semuanya dengan memahami doa ini. Ketika kita memanjatkan doa ini, Allah berikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Allah berikan kemudahan di dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti kitabullah dan sunnah di dalam kehidupan kita di tengah badai fitnah akhir zaman yang begitu pekat yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat bagi kita ketika kita memohon dari setiap doa kita kecuali hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi pemahaman buat kita dari doa yang ke-9. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Semoga Allah berikan kemudahan kita memahami dan menjalankan dari setiap doa yang kita tadabburi dari majelis kita. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi yang fakir ini, kalau ada manfaatnya silahkan diambil dan silahkan diamalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.